Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nuriksan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Bagian pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma menurut Thomas Kuhn adalah seperangkat keyakinan yang mendasar yang membantu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam pendidikan ilmiah. Selanjutnya, ia mengartikannya sebagai sebuah set asumsi dan sebuah keyakinan atau asumsi yang dianggap benar. Dan untuk sampai pada asumsi itu harus ada perakuan empirik atau melalui pengamatan yang tidak terbantahkan. Paradigma secara garis besar itu ada 4. Yang pertama ada positivisme, yang kedua ada postpositivisme, yang ketiga ada konstruktivisme, dan yang keempat ada kritis. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme ini menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penelitiannya. Peneliti memilih paradigma positivisme ini karena ciri-ciri penelitian sama dengan ciri-ciri paradigma dari positivisme. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau dengan angka. Pendekatan kuantitatif ini bersesuaian dengan paradigma atau metode kuantitatif, yaitu sebuah penyelidikan permasalahan yang terjadi pada manusia atau masyarakat yang didasarkan pada pengujian teori yang tersusun dari beberapa variabel yang diukur oleh angka dan dianalisa dengan cara statistik untuk menentukan apakah teori yang digunakan untuk memprediksi itu benar atau tidak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Survei adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik menarikan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ per tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yaitu berjumlah 373 orang. Yang kedua ada sampel. Berdasarkan rumus Taro-Yamane dengan selang kepercayaan 90% dan presisi 10%, berdasarkan hitungan, maka jumlah sampel yang diambil adalah 79 orang. Selanjutnya adalah teknik menarikan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probabilitas sampling. Karena dalam memilih sampel, peneliti memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, dari teknik non-probabilitas sampling ini, penulis menggunakan purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang ditetapkan berdasarkan karakteristik atas elemen populasi dan target yang disesuaikan dengan tujuan masalah penelitian. Selanjutnya adalah hipotesis riset. Hipotesis riset ini ada 2, yaitu yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan iklan e-commerce Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Satunya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Selanjutnya adalah hipotesis statistik. Ada 2, yaitu yang pertama, menerima H0 dan menerima H1 bila nilai R kurang dari 0. Artinya tidak ada hubungan yang positif, tetapi ada hubungan yang negatif antara kedua variabel yang dikorelasikan. Yang kedua, yaitu menerima H1 dan menolak H0 bila nilai R lebih besar dari 0, artinya ada hubungan yang positif antara kedua variabel yang dikorelasikan. Selanjutnya adalah uji validitas. Pengujian dilakukan dengan perhitungan korelasi antar item dengan skor total yang diperoleh dengan menggunakan formula korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas alat ukur angket dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach's alpha. Hal ini sesuai dengan tujuan tes untuk menguji konsistensi item-item dalam instrumen penelitian. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya adalah analisis univariat. Analisis univariat adalah suatu teknik analisa data terhadap suatu variabel secara mandiri. Tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisis univariat ini biasa juga disebut dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi fenomena yang diuji. Analisa univariat ini hanya distribusi dan presentasi tiap-tiap variabel, yaitu terpaan iklan dan juga keputusan pembelian. Adalah analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui interaksi dua variabel,
baik berupa komparatif, asosiatif, maupun korelatif. Analisa bivariat pada penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara terpahan iklan e-commerce Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dengan menggunakan analisis Chi-square, yaitu dengan tingkat kemaknaan A sama dengan 0,5. Selanjutnya adalah definisi operasional, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau variabel X. Di penelitian ini yaitu terpahan iklan. Terpahan iklan adalah segala macam informasi yang dikirimkan oleh pemasar kepada konsumen dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Terpahan iklan mengakibatkan terbentuknya sebuah sikap yang berujung pada keputusan pembelian. Terpahan iklan ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu frekuensi, intensitas, dan kemanfaatan isi. Dalam operasionalisasi variabel ini, semua variabel diukur dengan menggunakan kuesioner yang sesuai dengan tipe skala Likert. Variabel yang kedua yaitu variabel dependent, yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah pilihan konsumen untuk membeli atau tidak membeli di situs jual beli online Shopee ini. Dan untuk menjelaskan proses yang dilalui oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli, peneliti menggunakan model perilaku konsumen ISAS yang memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu attention, interest, search, action, dan share. Variabel ini juga menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Selanjutnya adalah operasionalisasi konsep, yaitu ada dua, variabel X dan variabel Y, di mana variabel X memiliki frekuensi sebagai dimensi, lalu ada intensitas, lalu ada kemanfaatan isi internet. Dan variabel Y memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama ada attention, interest, search, action, dan share. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu pada saat penentuan populasi adalah tidak tersedianya daftar populasi dengan kriteria yang pernah melihat tayangan e-commerce Shopee. Maka untuk menjadikan populasi sebagai sampel, peneliti terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada responden apakah pernah melihat iklan e-commerce Shopee di YouTube atau tidak. Selanjutnya adalah kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini terletak pada variabel dependent atau variabel Y, yaitu keputusan pembelian, di mana tidak memiliki dimensinya tersendiri, sehingga peneliti menggunakan model perilaku konsumen, yaitu model ISAS, yang sebelumnya juga telah digunakan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Sage pada tahun 2019. Selanjutnya, pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB membuat peneliti memiliki keterbatasan dalam menjangkau sumber bacaan yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.